Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi instruction set dari mata kuliah, organisasi dan arsitektur komputer. Oke, perkenalkan nama saya Hamzah Nur Rahman dengan NIM 11038249 dan Dan rekan saya saya. Muhammad Farel Rasya dengan NIM 1103181185. Materinya akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita akan mereview materi awal saat ada program C sederhana yang berupa perulangan while I tidak sama dengan 2, maka I ditambah 1. Saat kita merunning program tersebut, komputer akan mengkompil keseluruhan program menjadi assembly code. Pada kode I sama dengan I plus 1, maka pada assembly code menjadi register 0 sama dengan register 0 plus 1. Sedangkan pada while I tidak sama dengan 2, maka akan menjadi register 1 sama dengan register 0 dikurangi 2. Jika register 1 berupa 0, maka perulangannya akan berhenti. Setelah dikompil menjadi assembly code, maka setelahnya akan menuju memori melalui OS loader dan semua assembly code akan dimasukkan pada memori utama. Setelah itu hasil fetch akan dijalankan dan dikirim ke register satu persatu. Setiap baris kodenya akan dioperasikan dan disimpan hasilnya pada memori register. Jika tidak cukup, maka akan disimpan di main memory. Pada code tersebut bisa disimpulkan bahwa instruction setnya berupa I tambah I sama dengan 1 dan juga perulangan while. Proses menjalankan kode C tersebut sampai ke memori register itu biasanya dijelaskan dengan instruction cell state diagram yang ditampilkan ini. Dari pengambilan fetch sampai decode-nya dijalankan, dan itu akan berulang terus sampai code-nya selesai dijalankan semua. Pada instruction set itu ada opcode yang berupa specific operation, contohnya add ataupun multiplication atau perulangan juga bisa. Dan setelah itu, ini adalah contoh dari opcode. Ada add, ada sub, ada multiply, ada divide. Itu masuk ke dalam data processing dan operation. Sedangkan load, store, dan load upper immediate itu masuknya ke data storage dan transfer. Sedangkan untuk branch atau percabangan atau perulangan itu masuk pada control data sequence. Seperti yang saya jelaskan tadi, sedangkan data processing, data operation itu berupa aritmatika dan logika. Data storage, data transfer itu berupa movement data yang dikirim ke register atau ke memori utama. Data movement itu berupa
I/O instruksi yang diberikan user, sedangkan control dan atau sequence itu berupa percabangan instruksi. Pada instruction set itu selain opcode ada juga source operand reference yang berupa variabel operand ataupun bisa konstanta atau yang lainnya. Sedangkan result operand reference itu hasil dari operasi yang dijalankan. Dan juga ada next instruction reference, itu memberitahu prosesor di mana fetch instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi pada memori utama. Nah, ini contoh dari instruction set yang menggunakan 3 alamat. Bentuk umumnya biasanya op, destination, source 1, source 2. Contohnya adalah add, r, y, z. Operannya adalah y dan z. Opcode-nya add dan destination-nya adalah r. Jadi bisa dipahami bahwa y plus z ditambahkan dan disimpan di destination r atau di address r. Ini adalah contoh opcode yang lebih kompleks. Jika menggunakan 3 address, maka gampang saja akan dijalankan satu-satu. Dari atas A sub B dimasukkan ke address Y, lalu D di multiplication dengan E dan akan disimpan pada address T. Sedangkan itu akan ditambahkan dengan C dan disimpan di address T, lalu hasil Y akan dibagi dengan T. Dengan operan 3 alamat, maka persamaan di atas hanya menghasilkan 4 operasi instruksi. Sedangkan untuk operan dengan 2 alamat, maka variabel A akan disimpan ke variabel Y sementara. Setelah itu hasil penyimpanannya dikurangi dengan B. Setelahnya operan D dimasukkan ke variabel sementara T, dan setelah itu dikalikan dengan E dan ditambah C. Yang terakhir hasil operasi di atas yang Y dibagi dengan T dan disimpan di address Y. Dengan operan 2 alamat, instruksi yang dihasilkan menjadi 6. Dan ini adalah menggunakan instruksi 1 alamat. Jadi kalau 1 alamat digunakan variabel sementara berupa AC atau accumulator. Pertama, operan D dimasukkan ke accumulator, lalu dikalikan dengan E dan dijumlah dengan C. Setelah itu hasil result di accumulatornya disimpan ke Y. Setelah itu variabel accumulator dan dikurangin B dan juga dibagi dengan Y. Setelah itu dimasukkan ke variabel Y. Dengan menggunakan 1 address instruksi, maka instruksi total yang dihasilkan adalah 8. Jadi semakin address-nya semakin sedikit, instruksi yang dihasilkan itu lebih banyak. Membutuhkan prosesor yang less kompleks atau sedikit kompleks, dan hasil instruksinya menjadi lebih panjang.
Oke. Oke. Lanjutnya Lanjut. instruction set design. Dari sini terdapat 5 bagian. Jadi ada desain instruksi itu, ada yang pertama yaitu operation repertoire, itu berapa banyak dan operasi mana yang harus disediakan. Jadi operasi yang harus dijalankan. Lalu data types, jadi jenis data dari instruksi yang akan dijalankan. Instruction format, nah ini format instruksi itu bisa panjangnya, alamat si eee, si variabelnya, dan ukuran, dan sebagainya. Lalu register ini berarti jumlah register prosesor yang digunakan sebagai in eee, instruksi. Lalu selanjutnya adalah addressing, yaitu pengalamatan dari si instruksi atau operannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu jenis operan. Jadi operan itu bisa dibilang seperti variabel. Nah, jadi setiap variabel itu kan bisa berupa beberapa jenis. Nah, di sini jenis yang pertama itu jadi jenis operan itu ada 4. Yang pertama itu address, jadi ini berupa integer. Biasanya ini address atau alamat dari si memori atau register gitu ya. Lalu yang kedua number, yaitu biasa angka ya. Angka juga kan ada beberapa tipe gitu, kayak binary integer atau fixed point itu ya. Terus binary floating point itu angka koma, jadi yang koma atau floating. Lalu angka desimal gitu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga itu karakter. Karakter itu seperti A, B, dan lain-lain. Karena komputer ini cuman membaca 1 0 ya, misalnya kan bit gitu 1 0. Nah, dari situ ada yang namanya standarisasi. Jadi ada beberapa bentuk bit tertentu yang bisa diterjemahkan ke dalam suatu karakter atau huruf. Dan itu ada organisasinya, yaitu disebut IRA buat mengatur hal tersebut. Nah, standarnya itu bernama salah satunya itu ada namanya ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Nah, selanjutnya itu logical data, itu bit oriented data. Jadi 1010 yang direpresentasikan biasanya direpresentasikan sebagai true false kayak gitu. Lalu ini jenis instruction atau operasinya. Jadi biasanya instruksi itu ada beberapa macam, itu data transfer, arithmetic, logical, conversion, input-output, system control, sama transfer of control. Oke, ini data transfer. Nah, di sini data transfer tuh ada di tabel di kolom keduanya itu ada move, store, load, exchange, clear, set, push, dan pop. Nah, di sini biasanya kita mentransfer data kayak move, misalkan transfer dari data, misalkan operan A ke operan B kayak gitu. Atau store dari operan B ke register kayak gitu. Dan load, misalkan load itu bertujuan seperti fetch gitu ya. Jadi misalkan dari register kita ambil datanya ke misal variabel A gitu atau variabel B atau operan gitu ya. Terus exchange, jadi kayak operan A ke operan B, datanya ditukar kayak gitu. Clear, itu reset, jadi menghapus, misalkan menghapus data yang ada di operan A kayak gitu. Untuk set, sini berfungsi untuk mengatur si sebuah operan. Nah, kalau push itu menambahkan, jadi kayak ada kayak array gitu. Jadi dia nambahin di array ke 0, nanti nambah lagi array 1 kayak gitu.
Dan pop itu eh, mengeluarkan si datanya dari misalkan array 1 itu dikeluarkan, dipisahkan kayak gitu. Yang jadi sisa array ke 0. Lanjut. Oke, yang ini aritmatika. Oke, pada aritmatika ini ada seperti biasa, jadi operasinya itu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu ada 4. Jadi add, subtract, multiply, dan divide. Kalau absolute di sini seperti operasi matematika pada dunia nyatanya juga ya. Jadi itu tuh absolute tuh jika ada suatu nilai yang negatif, ketika diabsolutkan maka nilai tersebut akan menjadi positif gitu. Dan sebaliknya yaitu negate. Nah, negate ini jadi suatu bilangan positif akan dijadikan bilangan negatif gitu. Lalu untuk increment ini itu penambahan satu nilai untuk suatu data. Jadi misalkan si A ini nih kita increment, berarti misalkan si A ini bernilai 5, kita increment, berarti nanti jadi si A ini nilainya 6 gitu. Nah, sama juga decrement. Decrement itu pengurangan tapi 1. Jadi kebalikan dari increment. Jadi misalkan si A-nya tadi 5, kita decrement jadi 4 gitu. Oke. Dan untuk logikal. Nah, ini logikal ini logic kayak gerbang logika, ada AND, ada OR, ada NOT, ada exclusive OR, test, compare, set control variable, shift, dan rotate. Oke, untuk AND itu sama dengan logic AND, jadi hanya akan bernilai true jika kedua buah variabel benar. Jadi ini logikal tuh ada yang compare gitu. Kayak OR itu sama dengan logika OR ya. Jadi operan A atau operan B gitu dimasukkan ke sistem OR, itu berarti salah satunya harus bernilai true atau keduanya true. Jika kedua-duanya bernilai false, maka false. Gitu. Dan untuk not ini jadi ada suatu variabel, misalkan A yang bernilai true. Ketika dikasih atau dioperasikan menggunakan not gitu ya, jadi nilainya false gitu, jadi kebalikannya. Dan exclusive OR. Nah, di sini exclusive OR ini itu hampir mirip dengan yang OR, jadi dia salah satunya harus benar, jadi misalkan variabel A sama variabel B, dia hanya harus salah satunya benar gitu. Jika keduanya benar itu salah, jika keduanya false juga salah gitu. Nah, untuk selanjutnya itu tes. Jadi ini eee, ngetes saja, jadi test flag based on outcome gitu. Lalu selanjutnya itu compare. Jadi ini compare ini istilahnya membandingkan ya, membandingkan si variabel A dengan variabel B gitu. Terus set control variable plus instruction set yang mengontrol nah ini jadi mengontrol variabel gitu. Jadi dia mau eee, time control atau mengontrol interupsi dan eee, ya mau tujuannya langsung gitu, jadi nggak bisa diganggu gugat. Ini biasanya mungkin ada di perulangan gitu. Dan shift ini kalau nge-shift ini jadi dia instruksinya itu langsung lanjut ke yang selanjutnya gitu. Ini rotate dia eee, shift ke belakang gitu. Lanjut. Oke, konversi itu ada 2, ada translate, yaitu translate values
in section of memory based on a table of correspondence. Jadi translate. Jadi ini meng-translate ya. Jadi kita ada suatu nilai dalam memori gitu. Nanti akan ditranslatekan ke dalam suatu tabel yang dimaksudkan untuk operasi yang lain. Gitu. Dan convert juga ini berfungsi untuk mengkonversikan suatu konten huruf atau kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, kayak gitu. Ada input/output. Nah, di sini input biasa kayak membaca, jadi kayak si variabel A nanti di-input-kan apa gitu. Output ya biasa si A nanti di-output-kan, jadi mengeluarkan nilainya gitu. Lalu start IO itu ini memulai suatu instruction input output pada prosesor gitu. Dan tes input output itu melakukan tes pada suatu instruksi gitu ya. Jadi dia ngetes suatu spesifik instruksi untuk dijalankan gitu. Lanjut. Oke, ini transfer of control. Di sini biasanya digunakan untuk function ya kalau di bahasa tingkat atas gitu. Jadi ada jump, itu branch. Nah, ini buat percabangan biasa. Jump kondisional. Jadi jump kondisional tuh dia akan beralih ke suatu instruksi yang lain gitu, address instruksi ketika apa gitu. Jadi ada kondisional kayak tadi. Sebelumnya juga kan ada instruksi yang kondisional gitu. Dan jump to subroutine. Jadi ini eh dia loncat instruksinya ke instruksi yang lain gitu. Jadi ada sub instruksi yang lain gitu. Lalu return, yaitu return biasanya ketika setelah melakukan function gitu ya, nanti ada kembalinya gitu. Dan execute, biasa mengeksekusi. Lalu skip, jadi ini tuh ada skip juga. Jadi dia skip itu berguna untuk jadi ada baris instruksi gitu ya, dari baris 1, kedua, ketiga, ketika kita skip, berarti misalkan skip 1 baris gitu. Nah, jadi misalkan itu di operasi ke-1, di baris ke-1. Nah, kita skip instruksi kedua, berarti kita langsung instruksinya ke baris ketiga gitu. Terus ada skip kondisional. Nah, di sini skip kondisional itu istilahnya kita nge-skip kayak tadi, tapi bergantung dengan kondisi tertentu gitu. Lalu kedua halt itu berfungsi untuk stop program. Wait itu berarti kita kayak break sebentar gitu atau nge-hold. Lalu yang terakhir itu no operation. Itu biasanya dilakukan ya sebagai no operation aja gitu. Jadi cuman baris kosong. Ya lanjut. Nah, ini instruksi percabangan yang tadi branch. Jadi branch itu ada kondisional, ada unconditional. Nah, kalau yang kondisional tuh ada opcode-nya tertentu gitu ya. Opcode tuh kayak tadi add, sub, kayak gitu. Nah, kalau ini BRP. Jadi BRP itu if dia bakal menuju branch tertentu ketika si X itu positif. Kayak gitu, result-nya positif. Terus kalau BRN itu negatif, BRZ itu 0, jadi si X-nya itu 0 gitu. Nah, jadi kondisionalnya itu tergantung dari si operan atau variabel yang di depannya itu. Yaitu BRO itu
buat overflow gitu si X-nya. Nah, kalau untuk unconditional, jadi dia BR aja. Jadi BR langsung kemana gitu branch-nya. Kan kayak ada dilihat di figur 10.7, jadi branch instruction itu ada BR 202. Nah, itu jadi dia ketika dijalankan ya berarti kita atau si prosesor bakal balik lagi ke memori address 202 gitu. Nah, kayak gitu. Lalu eee, instruction skip. Nah, tadi yang skip. Nah, skip juga sama, jadi ada kondisional, ada unconditional. Seperti pada gambar ya. Contoh, instruction 309 akan melanjutkan, eee, jadi akan lanjut ke bawah ke instruction 310 apabila si R1-nya ini tidak zero gitu. Karena ketika si R1 ini zero, maka, eee, si 310 ini bakal kita skip gitu. Sama kayak, ini tuh biasa kita gunakan di perulangan sebenarnya, kayak gitu. Lanjut, nah ini instruksi untuk prosedur. Nah, ini prosedur ini sama seperti fungsi. Jadi ada satu set, instruction gitu yang terbagi-bagi. Jadi misalkan instruksinya itu tergabung gitu. Kayak misal di sini bisa dilihat di figur 10.8. Jadi ini memori yang berisi instruksi. Nah, di instruksi ini ada, eee, prosedur proc 1 dan proc 2 ya. Kita mulai dari main programnya. Di main program, ketika kita menjalankan instruksi call proc 1, berarti kita akan langsung masuk ke proc 1, yaitu prosedur proc 1 ya, di bawah situ ada di baris 4.600. Nah, pada saat, kita menjalankan instruksi tersebut, ada call proc 2, berarti kita, masuk lagi ke proc 2 dulu. Nah, di proc 2 itu ada di baris 4.800. Nah, kita, si prosesor akan menjalankan instruksi tersebut sampai terakhir yaitu return. Nah, ketika return kita balik lagi ke, address 4.601. Nah, sampai terus ke 4.650. 4.650 itu kal proc 2 lagi. Berarti balik lagi ke 4.800 tadi, sampai ke return. Nah, return balik lagi ke 4.651 si address-nya. Nah, lalu terus lanjut sampai ke return. Nah, dari return balik lagi ke atas yang main programnya, yaitu 4.101. Nah, itu untuk, instruksi prosedur kayak gitu. Jadi prosedur tuh, lebih ke seperti, eee, pe pengelompokan suatu instruksi kayak gitu. Hal ini, berfungsi untuk, mempermudah, pemrograman sebenarnya. Jadi ketika kita, ingin melakukan sesuatu yang berulang-ulang, kita tidak perlu, menulisnya banyak gitu. Jadi cukup satu aja dikelompokkan dan nanti akan dipanggil oleh si komputer untuk melakukan hal tersebut gitu. Sama seperti kayak proc 2 itu. Proc 2-nya, pengen kita lakukan secara berulang ya makanya kita, kelompokkan di proc 2 gitu instruksinya. Nanti baru dipanggil di proc 1 misalkan kayak gitu. Lanjut. Ya ini untuk metode pengalamatannya, di sini tuh ada 7 metode pengelamatan. Ada immediate, jadi di operannya ini langsung gitu, eee, si operannya itu langsung dimasukin datanya, jadi tidak perlu memori gitu ya. Langsung lalu direct, direct itu simple, jadi dia ada, mmm, EA sama dengan A. Untuk, lebih jelasnya mungkin, boleh
selanjutnya biar ada gambaran. Oke, di sini, metode pengamatannya di sini tuh jadi, kayak tadi immediate tuh dia langsung di operannya, di di instruksinya gitu operannya. Lalu untuk, direct itu berarti si operannya ini dimasukin ke memori gitu, si operannya. Lalu untuk indirect ya, indirect itu yang C, berarti pengamatannya itu, dia secara nggak langsung gitu di memorinya tuh. Jadi, si instruksi itu dimasukin, dalam suatu memori yang sementara, nanti si memori sementara itu dimasukin ke memori yang operan yang benerannya gitu. Dan untuk register, nah di sini, register tuh berarti, ya tadi, operannya nanti dimasukin ke register gitu. Lalu selanjutnya itu register indirect, berarti dia ke register dulu untuk sementara, nah nanti baru dipindahkan ke main memory. Dan untuk displacement, nah ini berarti, seperti ini, ada, suatu variabel disimpan di register dan variabel yang lain dan ingin dimasukkan atau disimpan di memori, tapi dia, nilainya itu pengen diambil dari yang tadi di register gitu. Jadi dari, memori R nanti dimasukin ke si A. Nah, nanti si A-nya dimasukin ke memori. Dan untuk stack ini dia instruksinya langsung gitu, pengamatannya langsung di atas secara, terus-menerus. Oke, untuk, selanjutnya itu perancangan set instruksi, dasar perancangan set instruksi, yaitu ada 2 format instruksi sama panjang instruksi. Oke, ini untuk, representasi instruksi. Nah, di sini tuh biasanya instruksi itu terbagi dari opcode, operand reference, sama operand reference. Kayak tadi itu ada, sub A, koma B, misalkan gitu ya. Nah, di dalam komputer itu terdapat set instruksi yang direpresentasikan berupa kombinasi bit. Jadi set instruksi ini, terdiri dari beberapa kolom bit gitu. 4 bit untuk opcode, 6 bit untuk operan, dan 6 bit untuk, operan. Jadi setiap operan itu ada 6 bit kayak gitu. Lanjut. Ya untuk, panjang instruksi itu, eee, karena panjang instruksi itu dapat beragam ya, bisa panjang, bisa, pendek gitu ya. Itu, akan mempengaruhi kecepatan dan kompleksitas prosesor. Jadi semakin panjang format instruksi, itu, semakin lambat pula si prosesornya. Dan untuk, pemrograman atau si programmer gitu, nah semakin banyak ya, semakin panjang instruksinya, semakin banyak opcode, semakin banyak operan, itu akan mempermudah, menuliskan suatu program gitu. Jadi, semakin banyak opcode dan banyak operan itu, malah membuat, mudah bagi si programmer untuk menulis programnya gitu. Jadi si, programmer ini bakal lebih, leluasa untuk, menulis program dan fleksibel gitu. Dia bisa melakukan, eee, hal yang lebih dari ketika, programnya itu pendek gitu. Lalu selanjutnya itu ada alokasi dari beberapa bit. Nah ini bit yang tadi itu biasanya, dialokasiin ke apa aja sih gitu kan. Jadi ada 5.
ya 5 alokasi. Yang pertama itu jumlah mode pengamatan. Jadi satu atau 2 bit tambahan diperlukan untuk menyatakan mode pengamatan. Jadi ini mode pengamatan yang tadi, jadi di memori itu ada pengamatan pastinya kan kayak tadi. Lalu jumlah operan, yaitu biasa kan 2, ada 2 operan gitu. Jadi 6 bit operan, 6 bit operan gitu. Lalu register, versus memori kan. Jadi referensi ke register itu memerlukan lebih sedikit bit daripada memori. Kayak tadi gitu kan, eee, referensi alamat ke register lebih baik daripada ke memori karena menge memakai bit lebih sedikit gitu. Lalu jumlah dari set register, itu ada satu set dari register digunakan untuk, serbaguna ya, lalu 2 atau lebih untuk set khusus. Lalu jangkauan alamat. Nah, ini jangkauan alamat tuh istilahnya ruang alamatnya gitu ya. Dan, pengalamatan displacement yang, membuat ruangan itu atau ruang alamat itu jadi lebih besar gitu, karena digunakannya, eee, bisa lebih banyak gitu. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Kita akan membahas contoh soal. Soal pertama, bandingkan 2 address dan 3 address dari instruksi yang akan dijalankan di bawah. X sama dengan A plus B kali C dibagi D kurangi E dikali F. Jadi dua address itu sudah disediakan dan 3 address sudah disediakan. Kita kerjakan yang 2 address terlebih dahulu. Pertama-tama variabel E akan dipindahkan ke address register R1. Setelah itu akan dikalikan dengan operan F dan disimpan di register R1. Lalu operan D akan disimpan pada register R2 dan nilai dari register pertama dikurangi register 2 dan disimpan pada address register 2. Lalu pindahkan operan B ke register pertama dan dikalikan dengan C yang akan disimpan di register pertama. Setelah itu menambahkan operan A, lalu register 1 dan register 2 dibagi dan simpan di register pertama. Jika menggunakan 2 address instruction, maka total instruksinya ada 9, sedangkan untuk 3 address instruction, operan E dan F dikalikan langsung dan langsung disimpan di register pertama. Setelah itu hasil dari register pertama dikalikan dengan D dan akan disimpan di register pertama. Setelah itu operan B dan C dikalikan dan disimpan di register 2. Lalu ditambah dengan operan A dan juga disimpan di register 2. Lalu hasil dari register pertama 1 dan register 2 dibagi. Saat menggunakan pre address instruction, maka total instruksi yang dijalankan adalah 5. Jadi lebih pendek. Sekian penjelasan kami tentang instruction set. Ya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.